Oke, kita mulai teman-teman ya. Salam kenal dan selamat sore buat teman-teman. Perkenalkan nama saya Yohanes. Ini di layar sudah tampil. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu atau mungkin belum kenal dengan saya sering dipanggil Koyo. Jadi Koyo Yohanes, disingkatnya Koyo gitu ya, bukan Koyo KB. Nah, ini untuk membuat suasana Zoom kita lebih kondusif, teman-teman mohon kerjasamanya yang tidak ingin bicara atau bertanya agar eh, matikan mikrofonnya. Ya, jadi teman-teman mohon bantuannya untuk matiin mikrofonnya supaya tidak ganggu dan tidak membuat bingung yang lain. Oke, terima kasih. Nah, saya seorang pebisnis, jadi background saya IT. Jadi pekerjaan saya yang sehari-hari adalah IT, saya import produk-produk IT untuk data center. Ini masih ada nih teman, nggak matiin mikrofon Maju Jaya. Wah, nggak bisa. Oke, thank you. Saya kasih mati dulu deh. Oke, lanjut. Jadi saya import produk-produk IT, distribusinya satu Indonesia dengan brand-brand terkenal seperti HP, IBM, dan lain-lain. Tapi sore hari ini saya nggak pengen bicara tentang IT, tapi saya pengen sharing sesuatu yang menurut saya bagus untuk dibagikan karena seperti flyer yang saya sebar, saya pengen sharing tentang pengalaman saya. Jadi pengalaman saya waktu itu sempat ngalamin yang namanya kena eh, keluhan mengenai jantung. Jadi saya ada sumbatan yang mungkin kalau saya hari itu periksa ke dokter itu udah cukup parah banget teman-teman. Jadi seringkali rasa senut-senut, rasa masuk angin itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah ini ngeri sekali. Karena pekerjaan saya IT di data center, orang-orang kerja, orang-orang pulang, saya mulai kerja. Begitu pagi-pagi jam 5 saya harus pulang, jam 8 pagi saya harus sudah ada di kantor lagi, meeting dan lain sebagainya. Nah, itu membuat kondisi tubuh saya gampang drop. Tapi eh, karena pengetahuan yang minim, jadi saya mengkonsumsi berbagai macam vitamin dan suplemen supaya menjaga kualitas tubuh saya. Ih, masih ada suara. Mute, partisipant to unmute. Udah dimatiin padahal. Oke. Nah, jadi karena saya pengen survive, kalau enggak saya bakalan dipecat. Kalau sakit-sakitan sebentar-sebentar izin di kantor, kadang-kadang izin baru nggak masuk satu hari aja udah diteriakin. Karena kan saya sebagai engineer itu harus standby 24 jam kali 7. Nah, jadi dengan pengetahuan yang minim, saya makan apa saja, berharap yang penting kata orang dulu nih ya, kata orang tua saya dulu, yang penting perut isi, jadi nggak gampang masuk angin. Jadi saya isi aja, nggak peduli isinya isi apa, ada isi daging babi lah, ada isi daging sapi, daging kambing, semuanya saya isi. Ya, jadi pokoknya yang penting kenyang. Ya, termasuk mie instan dan lain sebagainya. Apalagi nasi Padang paling enak itu, ya martabak dan lain-lain. Ada lagi yang telepon. Eh, biar sajalah. Ini komandan dari Polda telepon ini. Biar saja dulu. Nah, jadi teman-teman, eh, karena kesibukan saya berusaha untuk menutupi rasa sakit itu dengan dikerok. Jadi kalau istri saya sih udah marah-marah bolak-balik karena saya sering stuck di tol itu sampai nyeri-nyeri di dada sebelah kiri ini membuat eh, saya kalau nyetir itu bisa, waduh nggak enak banget deh. Bayangin bahayanya teman-teman kalau ada di tol,
kalian lagi kecepatan tinggi, kaku, wah itu ngeri banget teman-teman. Beruntungnya saya selalu kerja itu bareng. Jadi saya punya toko di Mangga 2 setiap hari dulu sebelum saya resign ya. Untungnya saya cepat-cepat resign sih, 2012 saya resign. Nah, jadi ke kantor pun saya harus bareng sama istri karena istri turun di tengah jalan di kantor saya, lalu dia lanjut ke Mangga 2. Ya, jadi lanjutin di showroomnya saya. Nah, kalau pulang itu masih mending macet teman-teman, tapi kalau pergi itu agak kosong gitu. Jadi karena saya berangkatnya maunya siang, saya nggak mau berangkat malam-malam. Nah, jadi itu bahaya sekali. Jadi kalau saya sakit di sini nih, istri saya udah panik. Makanya lu periksa sana MRI deh, sana apa segala macam. Kenapa? Saya nggak mau lakukan itu karena saya takut mati, teman-teman. Jujur aja, saya takut mati. Matinya bukan karena saya lagi sakit nih, nyeri-nyeri di dada, tapi matinya stres. Tahu sendiri ya, ini saya lihat di sini ada beberapa cowok nih yang datang nih di Zoom ini. Jangan kira cowok-cowok itu gagah-gagah berani teman-teman. Ketika masuk rumah sakit, ada yang di mau disuntik aja ketakutan jerit-jerit, ya kan? Pernah lihat seperti itu, tentara aja ada yang jerit-jerit loh, mau disuntik jarum. Kalau saya kena jarum sih aman-aman aja. Cuman yang mengerikan teman-teman, itu kalau di CT scan. CT scan atau MRI itu masuk ke dalam kapsul, tenang suaranya, tapi suara dengung mesin, waduh itu bikin panik teman-teman. Itu jantung tuh bisa dok 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 dok. Nah itu ngeri. Saya takutnya mati jantungan di kapsul sebetulnya. Masalahnya masih muda, istri saya masih muda, masih cantik, ya kan, anak masih kecil-kecil, tadi dia kawin lagi bahaya. Menyesal saya. Nah itu yang saya ngeri. Jadi saya menyiasati dengan kesibukan saya dengan cara dikerok. Itu ilmu dari keturunan orang tua saya. Nah nggak tahu teman-teman itu punya keturunan yang sama nggak ilmunya itu. Ya, jadi masuk angin, alasannya dikerok, besok habis dikerok minum Panadol tuh biasa tuh, Panadol lah, Biogesic lah, pokoknya painkiller, Paramex semua udah saya sikat tuh. Nah, besok pagi bangun biasanya seger. Udah deh tinggal ngomong. Tuh kan bener masuk angin doang, lu nggak usah panik deh. Ya, itu menenangkan diri. Kita cowok egonya tinggi, gengsian. Nah, jadi ketakutan itulah yang saya sharing ke apa namanya ke teman-teman hari ini mengerikan. Mungkin saja terjadi bagi Anda ataupun mungkin pasangan Anda atau keluarga Anda, orang tua dan lain-lain. Jangan dianggap remeh. Ya, ternyata yang namanya masuk angin itu nggak ada tuh, guys. Penyakitnya di dalam ilmu kedokteran tuh nggak ada penyakit masuk angin. Percaya deh. Dokter aja bingung, nggak ada penyakit masuk angin. Itu diawali dengan greges-greges bara apa badannya. Tahu ya greges kayak pokoknya nggak enak deh, agak meriang-meriang dikit gitu. Nah, itu mulainya dari situ. Ternyata itu adalah sumbatan-sumbatan pembuluh darah yang terjadi. Nah, sumbatan itu tidak datangnya instan. Jadi nggak ada tuh orang kena sumbatan pembuluh darah itu tiba-tiba begitu saja. Enggak. Sebetulnya sumbatan itu dipupuk. Dipupuknya dari mana? Dari pola hidup kita sehari-hari. Jadi penumpukan lemak, plak-plak kolesterol, kolesterol itu penting buat tubuh. Kolesterol itu diperlukan teman-teman. Jadi makanya teman-teman harus makan daging dan lain-lain supaya kolesterolnya itu dipakai untuk pembakaran. Tapi kebanyakan dari kita jarang aktivitas fisik, maunya nyantai. Nah, ini berbahaya teman-teman. Plak kolesterol itu akan menyumbat, tidak dipakai untuk pembakaran, tapi menyumbat di pembuluh darah. Nah, ini penumpukannya butuh waktu 5 sampai 15 tahun. Jadi nggak ada tuh penyakit eh, sumbatan pembuluh darah datang muncul dadakan. Makanya di asuransi kalau Anda masuk program asuransi, biasanya ini dikategorikan penyakit kritis. Nah, penyakit kritis itu masa tunggunya 1 tahun. Jadi nggak ada tuh yang dalam 2 bulan muncul stroke, eh, sumbatan pembuluh darah, pecah pembuluh darahnya nggak ada. Pemupukan kerusakan pembuluh darah itu tahunan. Ingat teman-teman. Jadi teman-teman mungkin hari ini merasa seger. Dulu saya seger. Badminton 3 kali seminggu. Kemudian hari Sabtu saya masih tai chi dulu.
ya 2 jam itu kurang lebih. Kemudian masih suka berenang, main sepeda. Itu kalau ada teman-teman yang tahu keseharian saya dulu main MTB itu sampai ke Bandung kemana-mana, ke Bontai dan lain-lain. Ya ngeri. Nah ini bahaya buat teman-teman kalau tidak ditanggulangi ya. Tapi puji Tuhan saya ketemu satu solusi. Nah, solusi ini yang mau saya bagikan. Mana tahu teman-teman itu bisa menjadi satu harapan baru, bisa menjadi satu kesempatan baru untuk mengatasi atau menanggulangi kondisi yang sama karena dampaknya ini berbahaya sekali. Ini vital ya. Jadi saya belajar sama dokter, ada 2 organ yang harus dilindungin benar-benar sama kita, terutama di usia 40-an ke atas, seusia saya nih. 40-an ke atas itu berbahaya. Yang harus dilindungi adalah jantung dan otak. 2 organ ini saja. Kenapa? Karena organ ini kalau rusak tidak bisa dibenerin teman-teman. Dan kalau rusak fatal. Jantung rusak mati. Otak rusak stroke udah pasti cacat ya. Itu nggak enak banget. Tapi kalau organ lain rusak masih aman. Masih bisa menjalani hidup dengan kondisi yang ya walaupun kurang-kurang dikit. Kuping hilang, budek dikit nggak apa-apa, masih bisa hidup ya. Tangan hilang satu nggak apa-apa, kaki hilang satu nggak apa-apa, ya kan? Mulut bonyok hancur, nah masih nggak apa-apa. Ginjal masih nggak apa-apa. Yang jantung sama otak kalau kenapa-napa udah nggak ada harapan di dunia ini deh. Pokoknya hilang semuanya. Nah ini yang berbahaya teman-teman. Ya, jadi saya mau sharing solusi yang saya temukan ini dahsyat banget. Yang lebih membuat saya merinding itu keputusan saya nggak perlu pasang ring jantung dan dinyatakan organ jantung dan otak saya itu bisa kembali muda seperti usia 30 tahun. Nah, ini yang bikin saya merinding. Padahal usia saya sekarang 47 tahun. Gitu ya. Oke, jadi saya mau sharing lanjut, teman-teman boleh simak. Jadi saya mau sharing tentang stem cell terapi ya. Nah, stem cell terapi ini adalah satu temuan ilmiah yang banyak dipakai oleh dokter-dokter dan ilmuwan-ilmuwan sekarang untuk menyiasati bagaimana mengatasi sakit-sakit tanpa menggunakan obat-obatan. Oke? Karena organ yang rusak itu tidak akan pernah bisa dikembalikan fungsinya dengan obat medis apapun. Teman-teman dengar ya, sakit yang disebabkan karena disfungsi organ, organnya itu banyak yang rusak, itu nggak bisa dikembalikan organ itu dengan mengkonsumsi obat-obat medis. Oleh sebab itu, ilmuwan-ilmuwan itu mencari bagaimana sih caranya organ yang rusak ini bisa fungsi lagi. Nah, ditemukanlah yang namanya metode stem cell terapi. Ya, stem cell itu apa sih? Stem cell itu sebagai mama sel, ibu sel, pabrik sel. Nah, pabrik sel inilah yang akan bekerja menggantikan setiap kerusakan sel yang terjadi. Jadi Tuhan udah kasih tanam di setiap manusia itu ada namanya stem cell, ada ibu sel. Oke. Nah, diproduksinya dari mana? Diproduksinya dari sumsum tulang belakang kita. Oke. Nah, stem cell inilah yang terus mengalir nanti akan bekerja sepanjang hidup kita. Oke. Nah, tapi teman-teman harus sadarin juga stem cell terus bekerja namun sel yang biasa yang ada di kumpulan organ-organ kita setiap hari pun ada yang mati karena lahirnya nggak bersamaan. Jadi kalau ada yang rusak, mati digantikan yang baru. Sedangkan yang existing masih ada. Nanti usianya dia akan habis mati lagi. Jadi apa siklusnya begitu teman-teman. Otak itu ada 190.000 sel yang mati setiap hari. Bayangin, kalau 10 hari mati, udah hampir 2 juta tuh. 2 juta sel yang mati. Kalau bertahun-tahun mati nggak digantikan, lama-lama tempurungnya besar, otaknya menciut kecil 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 kecil. Nah, kalau otaknya kecil bagaimana mau dipakai mikir?
Makanya banyak orang yang tidak memiliki otak yang penuh itu mengalami Alzheimer lah dan lain-lain teman-teman. Ngeri ya. Nah, darah kita juga banyak yang mati. Jadi ada 2 jutaan sel tuh di sel darah kita mati. Makanya perlu diproduksi darah baru, produksi darah baru. Apalagi cewek, banyak darah matinya kan. Nah, itu setiap bulan siklus menstruasinya dibuang. Oke, kulit itu juga mati 40.000 sel. Nggak percaya? Coba tiap mandi, digosok agak kencang dikit. Itu kita orang dulu bilangnya daki, teman-teman. Padahal itu kulit mati, kulit tipis itu yang sudah harusnya rontok sendirinya kayak ular kita. Cuma bedanya kalau ular itu tiap hari ganti, kita enggak. 40 hari dalam satu hari itu 40.000 sel, dikit banget yang matinya, enggak banyak. Jadi enggak bikin bersisik. Tapi ada juga orang-orang yang seperti ular biasanya yang memiliki kelainan sel di mana sel baik menyerang selnya menjadi anomali. Nah, itu menyerang sel baik. Nah, dia bisa ganti kulit setiap hari kayak ular tuh. Ya, itu dikenalnya bagian dari penyakit autoimun biasanya. Ya, intinya tiap hari ada sel mati. Maka kalau teman-teman tidak jaga nutrisinya sehari-hari, tidak jaga makan seperti kata Bapak Guru Ibu Guru, makan 4 sehat 5 sempurna, kunyah 32 kali setiap makan, setiap masuk makanan, kemudian tidak istirahat 8 jam sehari, nggak olahraga 1-2 jam sehari, berjemur 1 jam. Nah, itu otomatis kematian sel tadi itu tidak akan tergantikan secara optimal. Apalagi kalau makannya milih-milih. Makannya misalnya, oh saya nggak suka daging, oh saya nggak suka sayur, saya nggak suka buah dan lain-lain. Oh saya nggak makan telur, saya nggak minum susu nanti mencret. Nah itu otomatis kekurangan gizi, ya kekurangan gizi sehingga pergantian sel itu tidak terjadi. Oke. Nah, oleh sebab itu, kalau kita asupannya tidak dijaga, kemudian pola hidupnya tidak dijaga, maka seperti gambar ini, waktu balita itu satu stem cell bisa menghandle 10.000 sel. Jadi kalau ada rusak-rusak nih, misalnya waktu kita kecil jatuh, luka, itu cepet banget loh pergantian selnya. Jadi menutup borokannya tuh cepat bersih ya rapat. Tapi kalau kita semakin dewasa itu makin lama sembuhnya. Apalagi kita udah usia 40 ke atas. Kalau udah dewasa nih 40 ke atas, biasanya kadar gula dalam darahnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak misalnya. Nah, otomatis kalau luka, waduh lama banget sembuhnya. Ya, makanya satu stem cell di usia dewasa itu hanya bisa menghandle 250 sel. Jadi dia hanya bisa udah lemah deh, sedikit banget lagi selnya berkurang hidupnya. Karena apa? Pola hidup tadi. Nah, makin tua makin parah. Apalagi kita punya organ yang semakin semakin eh, melemah, otomatis bahkan bisa menyusut teman-teman. Ya, jadi tulang tadinya lurus bisa melengkung, bengkok seperti itu. Nah, ini disebabkan karena memang siklusnya demikian. Ada kematian sel yang setiap hari terjadi. Oke. Nah, jadi prinsipnya kenapa kita bisa bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama kalau kita menggunakan waktu itu untuk investasi kesehatan dengan menjaga pola hidup kita, tentunya kita bisa eh, hidupnya lebih panjang lagi karena stem cell-nya itu masih banyak. Tapi kalau kita tidak menjaga, maka stem cell-nya berkurang. Otomatis hanya menggantikan eh, lebih Lebih. ya mikrofonnya dimatiin ya Pak. Lebih menggantikannya lebih lebih sedikit di situ. Oke. Nah, jadi otomatis stem cell ini semakin sedikit nih berat kerjanya ya karena kematian selnya makin banyak apalagi ada yang namanya udara nggak bagus
airnya nggak bagus, polusi di mana-mana ya. Kemudian pola kerja kita yang jarang istirahat, terlalu fokus, terlalu stres. Nah, itu membuat kematian sel lebih banyak, sedangkan stem selnya menurun. Nah, itu menggantikannya otomatis berat banget, teman-teman. Kalau tidak tergantikan, efeknya apa? Efeknya adalah terjadi degeneratif organ. Salah satunya yang saya alamin, siklus peredaran pembuluh darah saya jadi ngaco. Makanan yang saya makan, suplemen vitamin mahal-mahal, baik itu yang dijual di tempat umum, yang direferensiin teman, tetap aja nggak ngaruh, teman-teman. Kenapa? Karena tadi pembuluh darah saya banyak sumbat. Jadi percuma, ditelan, di usus, apalagi nih kalau ususnya kotor. Waduh, lebih berat lagi. Jadi percuma buang-buang duit akhirnya. Ya. Nah, penemuan ilmiah yang dimaksud adalah stem cell terapi untuk ngatasin. Jadi ini ada cara instan, teman-teman. Kalau teman-teman ngalamin sakit-sakit degeneratif tadi yang saya sebutkan, contohnya ya, ada diabetes, ada stroke, hipertensi, sakit jantung, kemudian liver, kemudian ada gagal ginjal, paru-paru, masalah sendi-sendi, masalah kebotakan, rambut rontok, susah punya anak, hormonnya nggak balance. Pokoknya yang berhubungan dengan organ kita ini tidak seperti muda lagi. Jadi menuanya lebih cepat. Nah, ini bisa diatasin, teman-teman. Nih, caranya seperti ini ya. Simak video ini. Ini adalah proses terjadinya stem cell terapi yang ditemukan oleh para ilmuwan. Jadi dari kondisi orang ini yang dengkulnya sakit-sakit tuh, nyeri-nyeri, itu nggak perlu dikasih obat macem-macem. Ya, yang sendi-sendinya nyeri-nyeri udah rusak, mungkin eh, tempurungnya rusak, mungkin bantalannya sudah habis, cairan sendinya sudah kering dan lain sebagainya. Itu nggak perlu dikasih obat macam-macam. Cukup diberikan sel baru. Diberikan sel baru, maka dia akan menggantikan kerusakan tadi. Nah, ini prosesnya ya. Pertama, Hi, my name is Ross Hauser. I am dibius dulu tentunya medical supaya prosesnya tidak menyakitkan. procedure you're about Ya, to ini jarumnya masih kecil, yang nggak takut jarum masih oke lah. Ya. was Nah, ini pretty severe bokong, bukan bokong saya, karena bokongnya putih banget. and just Ini anesthetic mau diambil and sum-sum by the tulangnya itu, dibor dulu. Tadi dibius tuh watch this bokongnya. Sekarang dibor tuh, bornya lihat here's tembus besinya, the tebel banget, amount kayak obeng, of marrow. So sampai menembus tulang. Lalu disedot, we're getting darah, marrow from sum semua nyatu, past. ya. We'll just have Lalu a soreness where the bone marrow dipisahkan takes dengan mesin, yang mana darah biasa, this yang mana autophagy induk sel yang bisa bekerja menggantikan sel baru. work. You'll have Nah, setelah itu induk sel yang sudah terkumpul diisi ke area-area yang tissue rusak, injury that yang we sakit. use normal prolotherapy for. Nah, ini prosesnya, teman-teman. Kira-kira oke nggak kalau teman-teman sakit-sakit dilakukan terapinya seperti ini? Tidak lagi menggunakan minum obat, kemudian diinfus. Tidak seperti itu. Itu udah kurang canggih, teman-teman, ya. Itu lama prosesnya. Apalagi tadi minum obat 4 jam baru bisa diproses karena ususnya kotor, jorok, dan lain sebagainya. Jadi reaksinya juga lama. Udah gitu kalau obat, efek sampingnya kemana-mana. Kalau minum obat, dulu kalau saya minum obat, wah biasanya eh, lama sekali deh pokoknya ya. Dan selalu ada efek samping, entah lambung jadi rusak lah, mahnya jadi sakit mah gitu loh. Nah, kalau teman-teman sakit-sakit, terus kira-kira diproses terapinya seperti ini, ada yang berani nggak? Coba, teman-teman berani nggak? Halo, diem semua. Eh, kalau masih mau hidup panjang, masih takut mati, saran saya mendingan terapi supaya organnya kembali muda lagi. Emang ada yang mau cepet tua?
Minum obat semahal apapun nggak ada yang bisa bikin awet muda loh. Itu yang teman-teman harus pahamin. Teman-teman sekaya apapun, minum obat nggak bisa bikin organ Anda kembali seperti anak-anak muda lagi. Nggak ada. Coba kalau nggak percaya, tanya ke dokter. Dokter ada nggak yang tiap hari minum obat supaya awet muda? Nggak ada teman-teman. Ya. Nah ini saran saya teman-teman boleh lakukan ini. Ya. Tapi ini berbanding lurus dengan kematian sel hari ini. Oke. Jadi Anda masukkan sel baru hari ini, suruh stem sel bekerja, beregenerasi, memperbanyak sel baru, tapi ada juga yang mati hari ini. Jadi berlomba-lomba teman-teman. Oleh sebab itu, biasanya melakukan stem cell terapi itu nggak bisa cukup sekali. Terus-menerus dilakukan. Nah ini nih, proses ketika stem cell itu masuk ke dalam tubuh seperti apa sih? Teman-teman simak ya. Ini siklus hari-hari orang normal. Ya. Whenever there is an injury or a challenge to an organ or tissue, a whole Jadi kalau salah satu organ kita mengalami masalah, restore optimal health. nah tubuh kita ini dibekali dengan Affected tissue sistem untuk merecover sendiri, benerin sendiri. bone marrow. Nah itu yang disebut dari stem cell. Ujung-ujungnya sumbernya dari sumsum tulang kita yang memproduksi stem cell tadi yang dikeluarkan and create new untuk stem cells, which are the membantu kita bone marrow. beredar di pembuluh darah kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Number of stem cells increases in the blood circulation. At the same time, the affected tissue releases another compound called stromal-derived factor. Nah, ketika ada satu organ yang rusak, dia mengeluarkan cairan tertentu untuk manggil sistem sel, kasih kode. The affected tissue Sel-sel kemari dong gitu ya. compound Nah, ini contoh di jantung rusak nih. Dia manggil tuh di pembuluh darah. inside Nah, ada yang dengar stem selnya, slowly dia langsung keluar dari injury pembuluh where darah. one is being Keluar, lalu dia melakukan regenerasi sel, memperbanyak diri. damaged tissue. Stem cells begin to Setelah dirasa cukup, slowly dia akan menggantikan sel yang rusak tadi di organ kita. process of amplification. Makanya kita bisa self recovery. Thousands Anak kecil luka itu sebentaran juga normal lagi, kulitnya bagus lagi. Kita tadinya jantungnya udah rusak bisa fungsi lagi. natural process of Livernya rusak bisa fungsi lagi. Ya, jadi ini proses normal yang terjadi di tubuh kita. Nah, bagaimana dengan serangan dari luar? Kita dibekalin tentara juga, teman-teman. Bagaimana dengan sel yang ngaco karena keracunan gara-gara ususnya kotor banget? Bagaimana dengan sel yang ngaco karena efek samping dari obat-obatan? Obat-obat itu kan racun. Nah, kita dibekalin tentara sama Tuhan kita. Ada di dalam tubuh kita juga, namanya sel darah putih. Bagian dari sel darah putih ada NK sel. Nah, simak ya. Every day, innate immunity protects us from cancer and infectious diseases. It's essential for our existence and so fundamental. Nah, ini disebut imun, ya, sel darah putih. Sponges. Adaptive immunity evolved more recently, but still requires an innate response to be initiated. Jadi ada NK sel, T sel, NKT sel. NK sel itu natural killer cell, sel pembunuh alami. They constantly patrol our bodies to eradicate tumor cells as they arise and provide crosstalk to the adaptive immune system. Failure Sama, dia beredar juga di pembuluh darah kita. cancer to develop. Nah, ketika ada sel yang liar, sel tumor, sel kanker, miom, kista, itu kan Maximizing the terjadi penumpukan. Nah, si NK sel ini keluar. The tumor surveillance by NK cells in healthy individuals provides a rapid response to tumor formation and is vital. Tugas NK sel menyerang, bukan berteman. NK cells are Bukan menggantikan selnya, tapi menyerang, menghancurkan. of antigen presenting cells. Nah, sel yang dianggap anomali, nggak standar, ada kodenya.
Their activation is controlled by Jadi dia akan hancurkan dengan kekuatan super. molecules expressed on their surface. This cascade of signals moves the rest to the point where they can kill tumor cells. Most tumor cells provide enough of these signals to drive resting NK cells through to Jadi release sebetulnya cytokines. kita tuh But sel tumor kanker segala macam itu selalu survival ada di dalam tubuh kita. Cuma molecules that tidak berkembang. Karena apa? Karena ada NK sel di tubuh. Tapi kalau kita tidak jaga pola hidup, NK sel kita habis berkurang. tumor cells Makanya daya tahan tubuh kita bisa melemah. by NK Mudah lead to the berkembangnya sel kanker tadi. Mudah However, kena virus, bakteri, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak menginvestasikan kesehatan dari sekarang, maka teman-teman berpotensi nanti punya banyak macam-macam penyakit, nggak bisa di-recover sendiri. Ya, maka teman-teman recommended banget melakukan terapi seperti ini. Nah, ini biaya terapinya tuh kurang lebih 600 juta sekali treatment. Seperti yang saya bilang tadi, berbanding lurus dengan hari ini terjadi kematian sel. Jadi kalau teman-teman keluarin uang segini, itu untuk menggantikan puluhan tahun nggak jaga badan, puluhan tahun sel yang mati itu terakumulasi, nggak cukup teman-teman. Jadi gimana tuh? Ya tiap tahun lah, kalau uangnya banyak nggak apa-apa, pakai aja daripada teman-teman sayang-sayang uangnya kemudian tidak tertolong, mohon maaf dipanggil Tuhan, ya teman-teman nggak bisa mikir uang itu mau dikemanain. Terpaksa deh orang lain yang ngambil, yang nikmatin. Nah jadi kalau recommended-nya dari Koyo, kalau teman-teman punya uang, coba deh investasikan, spend money. Ya, anggarkan uang Anda untuk bikin tubuh Anda awet muda. Ya, dari makanan sehari-hari itu tidak bisa mencukupi untuk Anda kembali awet muda. Kalau nggak percaya, buktiin. Anda makin tua nggak antara KTP sama ngaca langsung ya usianya. Kalau semakin tampak lebih tua, kusut dan sebagainya, nah berarti makanan yang Anda konsumsi hari-hari itu tidak mendukung, teman-teman. Ngeri ya. Jadi angka ini kira-kira kalau bikin Anda awet muda, Anda yang sakit-sakit, kemudian organnya bisa fungsi lagi, sakitnya berkurang, kira-kira masalah nggak buat Anda? Biar bikin tubuh enak lagi loh, angkanya segitu. Oke nggak buat kalian? Ya tiap tahun lah anggarannya segini, 600 juta. Sehat itu kan mahal, mana ada sehat murah. Ini yang pengen awet muda, nggak tua-tua, kayak Krisdayanti inget kan ya, kayak siapa lagi? Yusuf Kala. Yusuf Kala tuh imut terus loh, ya. Tapi seger terus badannya, mukanya enak dilihat. Kemudian siapa lagi? Titi Puspa. Titi Puspa tuh cantik terus, ya, seger terus. Padahal usianya lanjut, lebih sepuh dari kita semua, saya yakin nih. Oke nggak? Atau teman-teman lebih pilih mendingan cepet tua? Utang lunas semua kalau cepet-cepet dipanggil. Oke nggak teman-teman? Cuma satu yang jawab berat. Doraemon, Pak Indra. Nggak masalah Pak Indra ya. Spend uang 600 juta untuk awet muda setiap tahun Pak. Wah Pak Indra nih sultan nih. Kalau saya sih nggak berani sih. Bukan nggak berani. Nggak punya. Kak Gloria berat lah kok. Nyerah. Berarti mendingan mendingan cepet-cepet dipanggil Tuhan ya. Tua aja deh cepet-cepet ya. Berat. 4 juta aja udah susah. 4 juta buat apa Bu Angel? Nggak ada istilahnya, nggak ada tai-tainya itu mah. Mau awet muda 4 juta. Wah ke laut. Bisa balik muda lagi. Gimana caranya? Itu mau buat berangkat suntik stem cell aja nggak cukup beli tiket Bu Angel.
Jangan mati bodoh-bodoh lah, mending sehat. Gimana caranya sehat? Jaga orang sadarnya, jaga kesehatan aja juga belum tentu, nggak dari dulu-dulu. Diajarin sekolah dari SD loh, diajarin makan 4 sehat 5 sempurna, punya 32 kali, istirahat yang cukup, itu nggak dilakukan. Maka akumulasi kematian sel yang dulu-dulu itu udah banyak banget. Itu yang membuat kita di sini coba siapa yang ngaku sehat, saya mau lihat yang ngaku sehat, nggak sakit, yang ngaku sehat nggak sakit, saya mau lihat. Coba videonya, layarnya di ini apa kameranya dinyalain yang ngaku sehat. Ayo, saya mau lihat. Yang ngaku banyak sakit ada nih. Jurista Siregar. Jangan mati bodoh-bodoh. Saya banyak sakitnya kok. Ya kalau mau sehat ya itu tadi, nggak ada sehat itu murah, ya kan? Diam artinya udah tahu lah kok. Masih ikhtiar, belum yakin sehat. Nggak sakit, belum tentu sehat. Betul. Jadi sakit itu ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala, ya. Ada yang tiba-tiba munculnya nanti, ya. Itu ngeri, teman-teman. Tapi anyway, sore hari ini sambil nunggu teman-teman yang pada mau buka puasa nih, ya. Mau nggak Koyo sharing pengalaman Koyo nggak keluar 600 juta untuk terapi sel, tapi bikin Koyo organnya jadi, kata Profesor Eka ya yang ada di Siloam Karawaci ini, bukan kata Koyo. Setelah Koyo lakukan serangkaian tes, itu terpaksa deh masuk kapsul bela-belain. Itu November kemarin, itu dinyatakan organnya Koyo, jantung dan otak itu seperti usia 30. Alternatifnya nih teman-teman, mau nggak yang lebih murah dari ini? Mau, mau banget ya. Oke. Yang lain diam juga. Waduh, ini rasa-rasanya gimana ya? Sakit nggak ngaku, ya kan? Mau mau awet muda keluar duit segitu, diem aja, nggak tahu punya duit apa enggak. Duit itu memang nggak bunyi sih. Cek pakai apa kok bisa bantu usia organ kita, penasaran. Kalau ngeceknya nggak, bisa tahu usia organ kita. Jadi Koyo lakukan yang namanya CT scan, CT scan, kardio. Itu yang murah, tidak pakai kateter, nggak pakai dibolongin pahanya Koyo. Tapi disuntik cairan kontras di tangan. Nanti cairan kontras itu langsung menyebar seketika ke seluruh tubuh. Cairan itu panas banget di tubuh. Nah, itu kalau dibaca pakai mesin CT scan, keluar hasilnya transparan jantungnya Koyo secara seperti 4 dimensi. Nah, itu kelihatan sumbatan atau tidak di 3 arteri besar. Jadi di 3 jalur arteri, jalur pembuluh darah paling besar. Karena eh, biasanya yang dipasang ring itu hanya di situ, ya. Jadi kalau keputusan dokter pasang ring tuh di situ tuh. Jadi kalau itu sudah terdiagnosa tidak ada sumbatan sama sekali, artinya kita bersyukur. Jalan darah itu bisa lancar, biasanya penyakitnya jarang. Kemudian kita makan vitamin, suplemen, nutrisi, itu bisa jadi makanan stem sel kita. Bisa jadi makanan utama organ-organ kita, selnya. Jadi nyampe tuh pembuluh darahnya, nggak bakalan nyangkut-nyangkut. Makanan itu cepat nyampe, terutama makanan itu nyampe juga ke otak. Nah, kalau yang di otak tesnya namanya MRI plus MRA. Kalau bahasa kedokteran namanya CT angio. Itu scan otak, sama masuk kapsul juga, ya. Nah, itu biayanya kalau di Siloam dua pengecekan itu kurang lebih 12 jutaan sekali ngecek. Jadi kalau teman-teman yang sok-sokan kebiasaan, oh saya rutin kok cek lab, cuma cek darah lengkap, SGPT, SGOT, dan lain sebagainya, itu mah nggak terlalu membuktikan bahwa Anda sehat. Oh saya nggak ada hipertensi,
saya livernya bagus, saya nggak ada diabetes segala macam, is okay. Tapi yang Koyo bilang tadi, organ kita yang perlu dijaga itu nomor satu adalah jantung dan otak. Kenapa? Kalau jantungnya bagus, sudah pasti pembuluh darahnya bagus. Kalau pembuluh darahnya bagus, sudah pasti pencernaannya bagus. Kalau pencernaannya bagus, sudah pasti tidak ada diabetes. Pankreas Anda akan dapat makanan terus sehingga bisa produksi insulin dan lain sebagainya. Pokoknya itu runutannya tuh semua metabolismenya udah pasti bagus. Barometernya jantung dan otak. Karena organ inilah yang fatal ya. Makanya perlu dicek, jangan buang-buang duit terlalu sok-sokan. Ya, itu boleh. Ngecek-ngecek itu boleh sekedar sekedar eh, apa namanya men-trigger saja, sekedar menjadi indikator saja. Tapi usia 40 ke atas, Koyo rekomen banget kalian investasi buang duit sedikit biar tahu tubuh kita ini masih oke apa enggak. Kalau oke, gas. Jangan ragu-ragu untuk menikmati hidup, ya, bukan ngegasnya yang lain. Oke. Nah, ini alternatif terapinya yang murah, ya. Prosedurnya nggak perlu disuntik, dibor dan lain sebagainya. Nah, ini yang Koyo lakukan. Jadi 2018 lalu Koyo ketemu solusi ini. Solusinya, nah, ada satu kotak biru namanya SOP Subarasi. Ya, ini apaan? Alat disuntikin bukan? Bukan, teman-teman. Ini nutrisi yang ditemukan oleh Jepang yang diproduksi khusus untuk orang Indonesia. Jadi kalau Anda yang nonton Zoom-nya Koyo ini mengaku orang Indonesia, maka cocok banget. Kenapa? Karena mereka sebelum memproduksi ini, mereka riset, datang ke Indonesia, dia cek, oh orang Indonesia makanannya enak-enak, ada manis, asin, minyak-minyak, santan-santan, pedas-pedas. Nah itu kalau dikonsumsi rutin setiap hari, apalagi nggak pernah dikunyah, nggak pernah makan sayur dan buah, seratnya sedikit, otomatis itu akan membuat terjadinya kerusakan pembuluh darah. Oke, nah kalau pembuluh darah rusak, maka makanan sehat itu tidak akan nyampe untuk jadi makanan ke usus. Nah, itu akan menyebabkan kematian sel di organ kita menjadi lebih besar. Kalau terjadi kematian sel lebih besar, maka ujung-ujungnya muncullah yang namanya degeneratif organ, kerusakan organ-organ. Koyo pakai solusi ini. Nah, produk ini itu temuan ilmiah diambil dari kantong telur ikan salmon. Maka disebutnya salmon ovary peptide. Itu temuan ilmiah. Jurnalnya sudah ada puluhan tahun, ya. Kemudian ada sardin peptide dari ikan sardin, ototnya ikan sardin. Kemudian ada fruit flow vegan peptide, lendir tomat, penemuan ilmiahnya orang Eropa, ya, profesor di Eropa. Semua itu diproduksi dengan teknologi super super canggih, bahkan dengan granulasi yang sangat halus, yaitu 600 Dalton. Disebutnya nano size. Jadi produk ini bentuknya saset kemasannya. Kemudian produk ini dalam bentuk bubuk powder 600 Dalton. Itu cara konsumsinya paling gampang. Jadi nggak disuntikin, tapi sobek sasetnya, tuang di bawah lidah. Oke, nah bentuknya seperti ini, ya. Jadi kalau teman-teman saset gampang, dikantongin di mana-mana, bawa kemana-mana, kapan saja mau konsumsi, tanpa air, langsung tuang di bawah lidah, enak banget. Karena 600 Dalton itu membuat penyerapan yang optimal. Di bawah lidah kita ada syaraf pembuluh darah. Di usus kita nyerapnya juga gampang karena 600 Dalton. Jadi manfaatnya itu lebih dirasakan instan, ya, cepat sekali. Nah, selain itu karena orang Indonesia nggak suka amis-amis dan lain sebagainya, maka dicampurlah dengan beberapa ingredient lain seperti ada glutathione, fiskolagen, asam amino asid, ya, ada tadi ingredient utamanya nih ada chondroitin, ada nukleat asid, elastin, hyaluronic acid. Ini kalau dokter-dokter, orang medis, wah mereka lihat ini kaya banget. Produk ini benar-benar kaya apa ingredientnya, ya, jadi bagus banget.
Nah, manfaatnya kalau terapi menggunakan produk ini seperti Koyo, itu akan ngalamin yang namanya cell regeneration effect. Artinya, itu akan terjadi perbaikan organ karena organ yang rusak tergantikan, teman-teman. Dan ini bukan kata Koyo, tapi kata ilmuwan yang sudah ngecek, bahkan melakukan uji klinisnya 100% yang diuji, nggak ada yang meleset. Semuanya merasakan, makanya dapat kode tuh, JP39 bla bla bla, itu bukan kode buntut ya. Jadi kalau teman-teman yang jeli, teman-teman yang kritis, logiknya kuat banget kayak Koyo, orang IT itu selalu logiknya kuat. Nah itu silahkan ngecek ke Google Paten. Jadi buka aja Google Patents, nanti ada formnya untuk masukin kode ini. Nah itu nanti akan ditampilkan, muncul siapa penemunya, kemudian metode ujinya dan lain sebagainya. Ya kemudian akan ngalamin yang namanya perbaikan pembuluh darah yang tadinya keras, kaku. Nah itu bisa kenyal lagi, lentur lagi sehingga tidak mudah pecah. Kemudian antihipertensive agent artinya tidak membuat lonjakan tensi yang terus-menerus ya. Jadi ada agent yang mengontrol. Ketika satu hari kita kondisinya nggak terlalu baik, itu tensi kita tetap bisa dijaga stabil. Sehingga tidak merusak yang lain-lain. Oke. Nah, lalu kalau kayak Koyo darah rendah 90/45 hari-hari, makanya suka kayak vertigo, keleyengan. Gimana tuh? Apakah nanti ngedrop? Enggak. Agent itu nggak fungsi. Ya. Lalu bisa terbantu nggak kalau yang darah rendah? Bisa, karena apa? Organnya kembali normal. Coba kalau organ yang nggak normal, pasti sama kayak Koyo, darah rendah tetap darah rendah. Gitu. Jadi intinya, kalau teman-teman ngalamin keluhan sakit, itu sudah bisa dipastikan 1000% sudah mulai ada salah satu organ yang tidak berfungsi dengan normal. Karena kalau normal, balik lagi, seperti kita kecil dulu. Maka kita tidak mengeluh macam-macam. Andai kata kena flu, kena virus, sakit, jatuh, itu recover-nya cepat banget. Oke, pahamin itu ya. Jadi kalau ada keluhan, tandanya Anda tidak baik-baik saja. Anda mengkonsumsi sesuatu kemudian bereaksi aneh-aneh, nggak nyaman, itu tandanya sudah ada organ yang rusak. Itu paling gampang triggernya. Kalau nggak percaya, buktikan. Memberikan satu asupan yang sama ke beberapa orang yang berbeda. Berapa banyak orang yang ngalamin rasa aneh tadi, reaksi aneh tadi. Kalau hanya Anda sendiri atau 1-2 orang, sisanya lebih banyak tidak merasakan apa-apa, aman-aman saja, artinya mereka jauh lebih sehat dari Anda. Itu prinsip, logiknya ke sana. Ya. Prevent blood clotting, nah ini yang dahsyat teman-teman. Ini yang orang kena COVID dan lain-lain, orang tiba-tiba koit. Ini karena terjadi penggumpalan darah tiba-tiba. Jadi blood clotting, ya itu disebut biasanya di cek lab itu namanya dedimer. Dedimernya kadarnya tinggi sekali. Gumpalan darahnya, trombositnya itu membeku besar sekali. Nah ini bahaya. Bayangin kalau di pembuluh darah membeku, aduh ngeri, koit langsung, ya itu nggak ketahuan kapan waktunya. Hanya Tuhan dan si tubuh Anda yang mengetahui. Jadi kalau tubuh Anda sendiri nggak mengetahui, lebih baik buang duit untuk melakukan check up ke lab. Supaya Anda tahu, oh saya usianya masih bisa panjang nih karena tubuh saya sehat. Maka nikmatinlah dunia ini sebelum dipanggil sama Tuhan nanti. Karena kalau udah dipanggil, kalian nggak bisa nikmatin. Sayang ya. Oke, kalau Anda tidak mengindahkan pentingnya investasi kesehatan membuat organ kita baik kembali. Kebanyakan usia seperti kita ini mulai ngalamin seperti di video ini. Nah, dulu orang tua doang nih kayak gini nih, engkong, kakek, nenek, nah yang begini ya. Banyak nih kalau udah tua mah udahlah, udah bonus.
lewat. Tapi, nah ini yang ngaku katanya sehat. Ya muda-muda nih, lagi olahraga, lagi bawain acara, presentasi, lagi kerja. Jangan ngaku sehat-sehat dulu, nggak ada rasa. Tuh, masih muda loh. Ini pilot-pilot ini paling usia 30-an. Ngeri ya teman-teman ya. Karir lagi naik-naiknya, masih punya jabatan hebat, ngalamin gini, itu dunia runtuh semua teman-teman. Kalau langsung lewat, kalau enggak, tengah jalan balik lagi, aduh, nggak enak deh. Nggak ada harganya kita. Oke, serem ya. Nah, jadi kalau konsumsi rutin, nutrisi yang seperti Koyo konsumsi, itu teman-teman yang alami degeneratif organ, terutama diabetes nih, kencing manis tuh ada yang sampai kakinya busuk seperti ini. Itu bisa nutup lagi loh. Itu yang disebut namanya regenerasi sel, teman-teman. Tumbuh dagingnya lagi nutup tuh, ya. Seperti ini. Ini mumpung belum buka puasa ya, jadi nggak apa-apa. Kalau pas lagi buka puasa, nanti bahaya, saya dilemparin batu. Maaf ya. Terpaksa saya tampilkan. Biar teman-teman sadar. Ini gara-gara pankreas nggak fungsi. Menyebabkan yang namanya sakit gula diabetes seperti ini. Itu udah busuk, hitam. Nah, dia mulai rapat membaik ya. Sumsum tulangnya juga udah mulai terisi lagi. Seperti ini. Bahkan ada yang kayak ular yang saya bilang tadi tuh. Psoriasis, autoimun. Ya, karena sel-selnya dinormalkan kembali. Luka bakar juga sama. Nutupnya rapat cepat sekali. Ya. Ini yang disebut regenerasi sel. Nah, Koyo alamin jantungnya Koyo membaik, pembuluh darahnya Koyo menjadi bersih, sehingga otak dapat makanan lagi. Bayangin kalau otak kita menciut, waduh, itu dodolnya super dodol, teman-teman. Bahkan pulang ke rumah aja nggak inget. Siapa keluarga kita nggak inget. Ngeri ya. Duit kita di mana nanti nggak tahu. Jadi teman-teman percuma nyimpen duit banyak-banyak kalau tidak menjaga kesehatan, pembuluh darahnya nggak dijaga, otomatis nutrisi makanan yang Anda makan mahal-mahal tuh, suplemen dari mana saja, dari bulan kayak itu nggak ngefek, nggak nyampe ke otak. Otak Anda nggak dapat makanan, sayang. Ntar percuma duitnya nyimpen di mana lupa ya, apalagi pasangannya di mana nggak tahu, diambil orang, bahaya. Nah ini produk kedua yang Koyo konsumsi. Jadi Koyo konsumsi dua produk ini. Ya, ini namanya Utsukushi, sama didesain khusus untuk orang Indonesia. Isinya adalah bakteri, tapi bukan bakteri jahat. Ini bakteri baik semua. Nomor satu ingredient utama di dalam produk ini ada triple probiotik. Lactococcus lacis ya, lactic acid bacteria, Bifidobacterium longnum. Ini tiga probiotik ini dahsyat banget. Itu kalau Anda mengkonsumsi probiotik minuman yang ada di supermarket, itu mengkonsumsi biasanya botolnya kecil-kecil. Nah, itu minum satu aja biasanya efeknya BAB-nya enak banget tuh. Ya, tapi kalau orang yang udah rusak ususnya biasanya kurang segitu. Nah, ini setara minum 160 botol Yakult ya. Kurang lebih sasetnya sama, warnanya ungu seperti ini. Satu saset ini kurang lebih minum 160 botol probiotik kayak Yakult dan sejenisnya tuh sekaligus. Nah, ini diproduksi dengan granulasi agak kasar sedikit, 800 Dalton, karena ada kandungannya yang nggak bisa lebih halus lagi. Itu udah super halus sebetulnya. Sama dituang di bawah lidah aja cukup. Nah, bakteri ini fungsinya untuk apa? Untuk ngancurin kerak toksin, racun-racun yang nempel di dinding usus. Itu yang membuat teman-teman bisa
menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian ada takara kombufukoidan, itu untuk makanannya si sel darah putih kita. Kemudian ada black garlic, keren banget tuh, ya. Kemudian ada resveratrol yang bisa melenturkan, melebarkan pembuluh darah supaya yang tadinya masih ada sumbat-sumbat dilonggarin dikit sehingga nutrisi yang biru tadi bisa masuk optimal. Nah, itu bagus banget. Ada vitamin D-nya, ada fish kolagen. Jadi kulit Anda juga bisa jadi kenyal, kinclong, halus, lembut ya. Nah, itu efeknya sampai ke sana. Yang jerawatan, nah itu ada kiwi, ekstrak biji kiwi ya. Itu bisa bikin menghancurkan gumpalan-gumpalan jerawat batu. Jadi kulit tuh bisa halus, bagus banget. Ya. Jadi dimulai dari beresin usus. Kenapa? Karena semua makanan kita itu nongkrongnya di usus dulu. Kalau ususnya gerakannya makin berat karena kebanyakan tertutup sama racun, otomatis percuma, sia-sia. Otomatis di situ akan menimbulkan berbagai penyakit. Nah, oleh sebab itu, AFC melihat bahwa orang Indonesia yang makannya urakan, suka kalap nih, nggak jelas makanannya. Nah, itu ususnya dulu diberesin. Oke, jadi dua-dua ini dikonsumsi. Ya, ini sayang videonya Koyo nggak bisa tampilin. Ini tentang usus yang bersih dan yang tidak, itu mengerikan sekali. Tapi ketika usus Anda bagus, maka makanan nutrisi semua masuk, termasuk takara kombufukoidan tadi, itu bisa membuat sel darah putih kita berfungsi. Dan di sini ada spermanya ikan salmon yang disebut dengan salmon mild DNA. Nah, di tubuh kita banyak organ-organ yang rusak itu DNA-nya jadi ngaco, teman-teman. Kalau dia ngaco, dia bisa nyerang. Kalau dia ngaco, dia bisa berkumpul, membentuk gumpalan, menjadi tumor, dan lain sebagainya. Dan ini membuat sesuatu yang tidak wajar. Ya, kerusakan DNA-nya jadi ngaco hanya gara-gara usus kita itu nggak beres. Makanan kita tuh kebawa ke pembuluh darah campur racun-racun tadi, makanya selnya jadi ngaco. Nah, efek dari kerusakan DNA itu ngeri banget, teman-teman. Bisa terjadi gangguan sistem kardiovaskular, jantung kita jadi ngaco ya. Kemudian resiko terkena kanker lebih banyak. Kemudian umur jadi otomatis lebih pendek lagi karena membuat siklus regenerasi sel kita itu menjadi kacau. Itu karena tadi ngaco. Berawal dari usus ya, usus itu mengalirkan hasil penyerapan nutrisi dan vitamin gizi untuk makanan sel kita melalui pembuluh darah. Tapi kalau tercemar dengan racun dari usus yang kotor, itu membuat sel-sel kita jadi rusak, ngaco. Oke. Nah, gara-gara penyakit yang disebabkan oleh patologi ini banyak sekali menimbulkan kematian. Jadi jangan dikira gara-gara hanya usus doang, wah itu usus paling cuma gitu-gitu doang. Enggak, teman-teman. Ini banyak yang menyebabkan kematian disebabkan awal mulanya dari usus. Oke. Nah, kemudian natural killer cell ini berperan. Kalau di dunia luar, di luar Indonesia, itu mereka sudah berlomba-lomba memanfaatkan yang namanya darah putih kita, sel darah putih di dalam tubuh untuk ngatasin yang namanya kanker, miom, dan lain sebagainya. Jadi dipakai untuk merangsang terjadi pembunuhan, penghancuran sel liar yang membuat DNA kita ngaco. Oke. Nah, oleh sebab itu ilmuwan di AFC ini menguji berbagai macam kondisi dan pengujian itu kembali lagi 100% terjadi. Ya. Jadi kalau udah terjadi maka dampak yang kita rasakan kalau kita konsumsi rutin itu membuat anti-tumor agent di tubuh kita aktif. Jadi sel yang tiap hari keracunan itu nggak jadi berkumpul, ngancur, rontok ya. Kalau dia udah berkumpul, udah menjadi jahat, gimana jadi kanker? Tetap dilawan. Jadi mencegah dan melawan.
Ya, jadi imun activating effect kita juga bekerja dengan optimal. Makanya dulu Koyo waktu COVID seringkali ketemu teman 500 orang, 1000 orang kalau ngadain seminar itu minta buka masker, foto-foto. Ya puji Tuhan Koyo masih dilindungin, nggak kena COVID. Koyo sama istri belum pernah kena COVID walaupun keluar-keluar ketemu sama teman-teman gitu loh untuk ngadain acara. Nah, karena tadi Koyo maintain yang namanya NK cell tadi. Tapi kalau pembuluh darah Koyo nggak bagus, mungkin Koyo juga kena tuh ke kena virus, mudah sekali kepapar virus. Kemudian orang yang kena hepatitis C bisa terbantu, nggak jadi membatu lagi livernya. Infeksi protective agent, infection protective agent artinya kita tidak mudah terinfeksi virus. Kemudian ada suppression growth untuk tumor reduce. Jadi tidak membuat tumor itu berkembang, ya. Anti cancer di tubuh kita menjadi aktif menggantikan obat-obatan. Karena obat cancer itu sejatinya belum ada sampai detik ini. Yang ada itu hanya berusaha untuk menekan. Tapi kalau yang NK sel yang dikasih sama Tuhan, sel darah putih kita memang tugasnya ngancurin. Ya, itu makanya kita nggak jadi kena cancer. Kemudian prevent treat curve infection SARS. Jadi ini udah pasti kita anti COVID di tubuh kita itu akan aktif. Protective action against toxic reactive oxygen. Jadi kita pasukan oksigennya juga, pasokan oksigen kita menjadi lancar banget, ya bagus. Oke. Ini profesor yang ngomong, bukan saya. Ya, ini profesor terkenal di Jerman, namanya Prof. Olaf. Dia juga sebagai ketua ZEIN. ZEIN itu seperti ketua ID di Eropa. Dan dia untuk ahli dalam naturopati. Dia bilang apa? Utsukushi adalah produk yang ajaib. That's why Koyo nggak kena COVID. Bahkan teman-teman Koyo yang kena COVID itu nggak kena long COVID. Ketika Koyo sarankan konsumsi ini, mereka ikutin saran Koyo, rata-rata mereka pulihnya cepet banget, nggak pakai perlu ke rumah sakit. Nah, ini salah satu contoh orang-orang yang ngalamin pemulihan, perbaikan tanpa operasi. Ya, ini kelenjar getah beningnya, tiroidnya sampai gede gini, bengkak, nggak pakai operasi. Nah, ini juga tumor di kepala. Ini tumor mata, ya. Ada kanker lidah, ada tumor kanker mata, autoimun juga. Tuh, seperti ini. Kasihan ya teman-teman ya. Tapi kalau sekarang bisa terbantu, aduh, rasanya seneng banget ya. Nah, ini kayak gini-gini. Aman nggak semuanya dikonsumsi? Aman. Orang hamil gimana? Boleh konsumsi nggak? Boleh. Karena kita organik. Ya, tidak ada hormon, bebas antibiotik, bebas racun, semuanya aman. Mau anak kecil, orang tua, segala macam boleh. Dan kita bisa eh, konsumsi secara bebas di Indonesia karena sudah bisa diedarkan dengan resmi. Produknya dari Jepang, tapi boleh diedarkan dengan resmi, dipromosikan karena sudah ada terregister di Balai POM. Kemudian dokter-dokter medis boleh nggak resepin ke pasien-pasiennya? Boleh banget, karena sudah terdaftar di MIMS ya. Bahkan di Amerika sebentar lagi kita buka cabang di LA, itu Amerika sudah approve FDA-nya. Ya, jadi kayak BPOM-nya di Amerika. Bahkan di Malaysia pun kita sudah ready izin edarnya. Tinggal nunggu barangnya nyampe. Jadi kita buka cabang nanti di Malaysia itu teman-teman di Malaysia boleh merasakan manfaat yang sama karena makanannya kurang lebih sama kita, kari-kari dan lain sebagainya ya. Nah, bagi teman-teman yang muslim aman karena sudah halal. Oke. Yang produksi ini nih, kantor kita yang adanya di Jepang udah lama banget, usianya udah tua nih kantor, memang pabrik farmasi teman-teman. Jadi bukan perusahaan abal-abal yang memproduksi produk tadi. Dan produk ini farmasi tertua, bahkan sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi benar-benar company raksasa yang produksi. Jadi oleh sebab itu Koyo berani rekomen karena Koyo teman bisnisnya juga banyak. Jangan sampai distribusi
produk IT Koyo rusak hanya gara-gara mereferensikan sesuatu yang membahayakan buat teman-teman bisnisnya Koyo. Koyo juga nggak mau gitu ya. Nah ini konglomerat banget perusahaan kita ya. Oke, masuk di Indonesia tahun 2018 lalu. Jadi Koyo juga konsumsinya dari 2018 September. Walaupun dia masuk Indonesia ini 2018 April. Jadi bukan orang pertama yang mengkonsumsi. Tapi memang udah ada referensinya. Makanya Koyo juga berani konsumsi. Di Indonesia, kita ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali kantornya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan nutrisi tadi, teman-teman bisa menghubungi teman-teman yang mengundang. Kalau yang di sini memang ada yang belum tahu tentang nutrisi ini. Tapi kalau teman-teman sudah paham, teman-teman boleh pakai aplikasi atau ambil di kantor-kantor cabang kita. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau terapi seperti Koyo, ya, ini orang-orang yang ngaku-ngaku tidak ada keluhan sakit atau sakitnya biasa-biasa aja, bukan sakit-sakit parah banget. Ini rekomendasi Koyo supaya teman-teman bisa alamin yang namanya rasa nyaman, supaya bisa menikmati hidup dengan berkualitas. Ingat ya, Koyo bukan Tuhan, bukan dewa. Produk ini juga bukan produk dewa dari langit yang bisa membuat Anda sembuh dan nggak sakit-sakit lagi. Bukan itu tujuannya. Tapi nutrisi ini bisa membuat organ yang rusak itu pelan-pelan bisa fungsi lagi. Ini tujuan utamanya. Rekomendasi terapinya bagaimana? Disuntikan? Enggak, tadi tuang di bawah lidah aja. Tapi sarannya Koyo, konsumsi 4 saset warna biru, 4 saset warna ungu setiap hari. Jadi, teman-teman harus hitung, satu box itu 28 saset. Untuk 28 hari atau satu bulannya kita harus ada istirahat ya, jangan 30 hari. Istirahat kerja aja ada istirahat nih. Nah, itu kurang lebih Anda butuh 4 paket, karena satu paket itu satu box biru, satu box ungu. Ini kok kamar gelap banget. Nah, biar kelihatan ya. Jadi satu box biru, satu box ungu ini satu paket dianggap 2828. Jadi kalau Anda satu pasang konsumsi, ini satu paket sebulan habis. Nah, rekomennya Koyo. Ingat ya, ini rekomendasi dari Koyo berdasarkan uji klinis. Bukan katanya Koyo sendiri, berdasarkan uji klinis ada database-nya. Makanya dokter itu percaya kita karena ada dokumen medis ya. Nah, rekomennya 4 pasang sehari. Otomatis Anda butuh 4 paket. Jadi alternatifnya tetap lebih murah dibandingkan Anda keluar 600 juta, teman-teman. Jadi sebulan tuh 14,4 juta. Emang berapa sih satu paket? 3,6 juta, teman-teman. Saat ini harganya satu box biru, satu box ungu itu 3,6 juta. Jadi kalau Anda beli 4 paket untuk terapi 1 bulan, itu 14 juta 400. Nah, jadikan ini habit kebiasaan baik untuk investasi kesehatan menjadi gaya hidup yang baru. Mengasup nutrisi setiap hari, jangan nunggu sakit baru konsumsi kok sakit doang nunggu konsumsi. Jangan, jaga setiap hari. Jadi investasi Anda setahun kurang lebih 172.800.000. Sendiri loh. Belum pasangan, belum anak-anak. Supaya apa tujuannya? Supaya kita bisa berumur panjang, tidak sakit-sakitan parah. Tidak mudah terpapar virus dan lain sebagainya. Supaya teman-teman bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa nikmatin quality time bersama keluarga, teman-teman. Bisa kerja dengan produktif, cari uang lebih banyak lagi karena otaknya nggak menciut. Karena kalau otaknya menciut biasanya lemot. Agak bolot-bolot dikit, diajak ngomong nggak nyambung, ntar gampang lupa dan lain sebagainya. Ya, apalagi tidak akan memiliki ide-ide cemerlang kalau Anda otaknya tidak bagus, tidak produktif, karena otaknya nggak berfungsi dengan maksimal. Nah, jadi dengan investasi ini, kira-kira masalah nggak buat teman-teman? Saya mau tahu responnya teman-teman nih. Dibandingkan dengan
stem cell terapi tadi 600 juta, ini cuma nggak sampai 200 juta setahun. Jadi kalau sepasang sehari aja efek apa enggak tergantung. Karena Koyo kasih tahu logika. Ini kan tadi kita kasih makan stem cell kita ya. Ini nutrisi buat stem cell. Ketika kita masukin ke mulut, diserap, masuk ke pembuluh darah, kira-kira si stem cell nangkep nih ngambil makanan. Dia bisa ngomong nggak ke kita? Gue kekenyangan nih, jangan kasih dulu ya. Gue kurang nih, masih lapar. Ngomong nggak kira-kira? Enggak, teman-teman. Ya, jadi saya juga nggak tahu dia kurang apa enggak. Tapi tubuh Anda yang bisa merasakan. Tiap orang respon tubuhnya beda-beda. Makanya tadi saya kasih logikanya. Ketika kalian masukin ini ke tubuh dan di tubuh berasa reaksi sesuatu yang aneh, nggak seperti biasanya, maka maintain di situ dulu. Maka disitulah akan terjadi proses. Jangan ditinggalkan, jangan dianggap bahwa oh saya nggak cocok nih kok bereaksinya begini. Enggak, justru Anda yang nggak abnormal sebetulnya. Mau diberesin apa enggak? Mau diterapi apa enggak? Kalau nggak mau ya udah berarti hindarin. Rasa sakit itu hindarin, nanti tinggal nunggu mencair. Mencair itu artinya apa? Ya nunggu ICU kayak apa kayak sakitnya langsung fatal. Tapi kalau mau diberesin supaya bisa menikmati hidup dengan lebih enak lagi, jangan ragu-ragu. Lanjutin terus. Oh saya nggak berasa, udah minum sampai 2 bulan nggak berasa. Berarti selnya kurang makanannya. Makanya Koyo rekomen 4 pasang sehari. Tapi kalau mampunya 1 pasang doang, ya udah. Yang penting konsumsi dulu. Nanti Koyo kasih tahu caranya. Makanya Koyo tanya, masalah nggak buat lo? Gitu loh. Ya, masalah Koyo enggak masalah karena harganya jauh sekali di bawah terapi stem cell 600 juta. Wih, beneran sultan Pak Indra ini. Aduh, jadi mendingan ini ya Pak Indra ya. Kalau bisa nikmatin hidup daripada uangnya kita diambil orang gitu kan. Mengerikan ya. Nah, ada lagi bilang Meme, gaji gua sebulan itu kok. Berarti nggak makan ya, mendingan nutrisi itu aja. Nah, berarti Meme harus cari cara bagaimana bisa meningkatkan asupan yang bagus untuk bisa menikmati hidup. Nanti Koyo kasih tahu caranya ya. Jadi kalau oke, next ya, mau cara gratis. Cara gratis, minta sama Jokowi kali ya. Bercanda ya. Sini. Cara gratis. Di dunia ini ngencing aja bayar. Mau belok ke tikungan juga bayar. Semua bayar. Termasuk dengerin Koyo ngomong aja. Anda bayar paket internet, bayar waktu, ya kan. Dari bonus. Oh iya, boleh-boleh kalau dapat bonus bagi-bagi ya. Oke. Ini buat teman-teman yang masalah. Teman-teman harus berpartner dengan kita. Ya, teman-teman harus berpartner dengan yang ngundang Anda ke Zoom ini. Itu tandanya dia peduli sama Anda. Anda harus bergabung, berpartner dengan orang yang membagikan informasi ini. Karena udah pasti dia peduli sama kalian. Jadi bersyukurlah masih ada yang peduli. Kalau kita udah penyakitan, miskin, aduh, saudara aja nggak ada yang mau peduli sama kita, apalagi temen. Takut dimintain macam-macam, teman-teman. Ya, oke, jadi segera berpartner. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Teman-teman bisa keluarin modalnya nggak sampai ratusan juta atau nggak sampai 14.400.000 di awal. Tapi kalau teman-teman memang sayang badan, organ itu kalau udah rusak nggak dijual di pasar soalnya. Jadi jangan tunda rusak. Kalau memang uangnya ada, pakai uangnya. Ya, nanti Koyo kasih tahu caranya bagaimana bisa dapat duit banyak juga. Karena di sini diberikan kesempatan untuk teman-teman supaya bisa jangka panjang konsumsinya nggak pakai duit. Seperti yang Sintang ngomong tadi ya. Siapa tadi itu ngomong? Ya, mana nih? Sine, yang Sine ngomong. Bisa dapat bonus karena ada bisnisnya.
Jadi jangan malu untuk berbisnis kalau Anda mengatakan itu masalah untuk jaga kesehatan. Karena kesehatan itu nggak ada yang murah. Ya kembali lagi hidup ini pilihan. Anda mau bersusah-susah sakit-sakit sampai tua, nyusahin banyak orang, atau Anda pengen menikmati hidup dengan berkualitas, merubah garis keturunan dari miskin biasa-biasa saja menjadi berlebih sehingga menjadi berkat buat banyak orang. Itu pilihan hidup. Ya, oke. Modal 3,6 juta beli satu box biru, satu box ungu, itu Anda udah jadi mitra kita, jadi partner. Oke, Anda bisa punya potensi income 45 juta. Jadi kalau keluar sebulan 14,4 juta, lewat, aman. Anda masih bisa nabung, Anda masih bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya. Tapi kalau Anda nggak cukup, orang yang nggak puas, doyan duit, Anda modalnya gedein aja. Atau Anda bisa mencoba bertahap. Ketika Anda sudah membeli 6 kotak atau 3 paket, Anda punya potensi income itu naik bisa sampai 210 juta. Tapi kalau Anda mau langsung ataupun Anda sudah nyicil, begitu Anda sudah pernah membeli 12 kotak, 12 box atau 6 paket, Anda udah jadi mitra kita yang paling tinggi. Saya sebutnya distributor, diamond di sini. Nah, saya mau ajarin teman-teman di sini bagaimana cara berpenghasilan. Cara berpenghasilannya gampang, Anda tinggal cerita. Ketika Anda membeli produk ini, Anda telan produknya, Anda sanggupnya 4 pasang, telan 4 pasang. Anda sanggupnya 1 pasang, telan, tapi jangan minta macam-macam. Karena Anda melanggar rekomendasi, ya. Nah, kalau sesuai rekomendasi, biasanya merasakan manfaatnya lebih cepat dibandingkan Anda langgar. Oke, boleh lebih nggak konsumsinya? Boleh. Koyo konsumsi 16 ungu, 16 biru setiap hari. Sudah mau 5 tahun. Nggak mati-mati sampai sekarang, malah dokter bilang organ Koyo bisa kayak usia 30. Aman, teman-teman. Koyo udah buktiin. Ya. Nah, kalau teman-teman mau, tinggal atur waktu untuk konsumsinya berapa banyak. Oke. Lalu rasa itu ceritakan ke teman-teman lainnya, ke kerabat, ke saudara. Ceritakan, saya kan lagi sakit nih. Saya mau terapi dengan nutrisi dari Jepang dan ini saya udah beli. Cuman eh, kebutuhannya kan banyak dan jangka panjang. Nah, bulan depan saya harus konsumsi lagi. Cuman saya nggak punya dana lebih. Nah, saya datang ke tempat kamu bukan untuk meminjam duit, mohon maaf di awal saya harus ngomong, bukan mau minta-minta duit juga. Saya cuma minta support. Kamu kan teman-teman saya. Boleh nggak support saya? Saya sedang terapi ini sekalian kerjakan bisnisnya. Dengan cara apa? Membangun jalur distribusinya. Nah, teman-teman ini kamu kan teman saya. Boleh nggak kamu bantuin saya kali ini aja? Kamu bermitra dengan saya supaya apa? Saya bisa berkesempatan, supaya saya bisa berpeluang untuk sehat kembali tanpa harus minta-minta uang, tanpa harus minjem-minjem uang. Boleh nggak? Kamu menjadi mitra saya. Caranya gampang, kamu tinggal bermitra dengan membeli produk saya, lalu kamu konsumsi. Kalau kamu konsumsi, kamu bisa rasakan manfaat yang sama seperti saya. Nah, saya akan dapat bonus dari kantor. Nah, mudah-mudahan dengan bonus ini saya mau kumpulin. Saya akan cari teman sebanyak-banyaknya yang mau menjadi partner saya supaya bulan depan saya berpenghasilan. Supaya saya bisa sehat kembali. Nah, keuntungannya kalau kamu menjadi mitra kita, kamu bisa memiliki bisnis yang long lasting, autopilot. Ya, bisa menghasilkan uang secara otomatis. Dan Anda nggak perlu keluar biaya investasi banyak-banyak. Alias gratis, sebetulnya gratis. Kenapa? Karena kita hanya beli produk, udah punya bisnis. Jadi gratis disebutnya. Coba Anda beli ayam KFC dua kotak. Terus Anda boleh jualan nggak produk-produk KFC, ayam Kentucky itu? Tentunya nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, otomatis di situ nggak bisa berbisnis. Di sini kita bisa. Oke?
Nah, kemudian tidak ada kewajiban apapun tiap bulan nanti harus beli produk lagi. Enggak. Kalau kamu merasa nyaman terapinya, kamu lanjutin. Enggak nyaman, enggak apa-apa. Enggak usah dilanjutin. Tapi kalau rekomen saya, kamu lanjutin karena ini bagus banget. Bisa bikin awet muda. Tentunya kamu pasti mau. Nggak mungkin kan kamu mau cepet tua, ya kan? Nah, kemudian hak bisnis ini berlaku selamanya. Kalau kamu belum mampu beli yang rekomendasi dari saya, yaitu 4 paket sebulan, nah kamu boleh pelan-pelan seperti saya dulu nih, nyoba 1 paket dulu, ya kan? Nanti pelan-pelan kamu bisa upgrade hak bisnisnya. Kemudian kamu juga berkesempatan beli lagi untuk kamu sendiri, dapat cashback, ada bonus sama seperti saya. Itu yang saya manfaatin supaya ke depannya saya nggak keluar uang pribadi lagi untuk sehat, ya. Tapi kalau saya mau referensiin ke teman-teman sebanyak-banyaknya, ya otomatis saya akan dapat bonus lebih banyak lagi. Saya bisa investasi, saya bisa tambahkan biaya hidup, saya bisa bayar uang sekolah, bayar hutang dan lain sebagainya. Tentunya kamu juga bisa seperti itu. Kalau kamu memang sudah uangnya banyak, nggak apa-apa. Di sini ada kesempatan untuk bisa dapat tambahan uang 50 sampai 100 juta itu gampang banget kalau kamu ikut dengan komunitas saya. Nanti komunitas saya akan bantu strategi-strateginya. Nah, katakan seperti itu, teman-teman. Gampang banget kan? Anda boleh cerita di Facebook, di IG, di WhatsApp status, di TikTok. Pokoknya media sosial kalian boleh manfaatkan. Atau ketemu di arisan, pulang ngaji, dan lain sebagainya. Bebas. Ya, intinya kapan saja, di mana saja, siapa saja Anda ceritakan. Mana tahu informasi itu jadi solusi juga buat mereka. Ya, nah, nanti ketika membeli produk ini kamu bisa menikmati manfaat seperti saya. Organnya lebih mudah, berfungsi kembali, sakit-sakit berkurang, dan lain sebagainya. Oke, nah keuntungannya adalah bonus-bonus. Ini bonus-bonusnya nggak usah dipusingin, yang penting angkanya kalian tahu. Semakin gede investasi Anda, semakin besar dapat uangnya. Ya, ketika Anda mereferensikan teman atau beli lagi, maka Anda dapat bonus besok paginya dibayar sama kantor. Oke, kalau Anda masih posisi merah, nah dapatnya 300.000 per paket. Kalau Anda posisi biru, dapatnya 4,5 per paket. Kalau Anda posisinya putih, diamond, itu 550.000 per paket. Oke, kalau Anda mau coba-coba, ya, yang merah dulu, beli 1 paket dulu, terus mereferensikan, dapat 300. Sedangkan yang diamond dapatnya 5,5, maka selisihnya itu buat yang diamond. Jadi intinya, kalau Anda beli yang merah atau yang biru posisinya, itu Anda bekerja untungnya bagi dua sama si diamond atau distributor. Capek ya kerjanya ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha baru mulai. Toh kemampuannya waktu di awal hanya bisa joinnya yang merah dulu. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan untuk berubah hidupnya, untuk bisa lebih sehat lagi, bisa berpenghasilan dan lain-lain. Ya, nanti kita bisa bertahap naik. Makanya harus gabung dengan komunitas kita dan kita kumpul untuk dapat pelajaran-pelajaran baru, dapat update. Nggak bisa jelasin, tapi bisa ngundang teman, undang ke acara Zoom seperti ini juga. Kita ada pertemuan-pertemuan offline, manfaatkan. Ada seminar-seminar, manfaatkan teman-teman. Ya, jadi jangan kerja sendiri. Nah inilah esensinya. Koyo sekarang bisa dapat tambahan penghasilan lumayan loh. Dari perusahaan Koyo aja udah oke. Di sini tambah oke lagi. Nah bagaimana dengan teman-teman? Udah kerja, oh udah punya gaji, tapi ini dapat lagi. Kan enak ya, double-double. Nah ini ada keuntungan yang bisa bikin kita kaya cepet. Wah, ini yang paling menarik ya. Ini ada passive income, di mana kerja tim, nggak pakai tenaga dan waktu kita sendiri terus-menerus. Ini yang Koyo suka. Karena Koyo waktu kerja, itu sampai seprofesional apapun Koyo, kalau Koyo sakit, Koyo nggak bisa diganti sama orang rumah. Supaya gajiannya tetap nggak bisa. Itu kena SP nanti. Ya. Tapi kalau di sini, Koyo mau liburan, mohon maaf Koyo lagi sakit, itu tetap bisa berpenghasilan. Kenapa? Karena teman-teman yang Koyo sudah pernah ajak,
itu sama dengan Koyo memiliki kaki tangan untuk distribusi produk ini. Jadi untuk distribusi bisnisnya Koyo. Jadi Koyo waktu join, Koyo menganggap diri Koyo ini adalah pemilik bisnis. Ketika Koyo mereferensikan ke teman-teman, maka Koyo punya karyawan atau Koyo punya kaki tangan. Begitu juga teman-teman yang gabung dengan Koyo. Itu mindsetnya adalah dia adalah bosnya, ownernya di bisnis ini. Dan dia juga bisa berpenghasilan seperti Koyo. Caranya dia mereferensikan teman-temannya lagi. Nah, saling mereferensikan ini itu disebut gotong royong, teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka dengan konsep seperti ini, maka teman-teman harus menggunakan tenaga dan waktu untuk bekerja menghasilkan uang dan untuk sehat itu menggunakan tubuh diri sendiri. Sanggup nggak? Kalau sanggup, nggak usah repot-repot menjalankan bisnis ini. Balik lagi, kalau uangnya banyak, nggak masalah. Untuk bertahan hidup lebih panjang lagi, pakai uang itu daripada nanti dipanggil Tuhan, uangnya nggak ada yang punya, orang lain yang pakai. Sayang, nikmatin dunia ini. Jangan ke pesta, cuma gigit jari. Aduh, enak ya, orang pada ngantri kambing guling. Sayang, gue nggak bisa. Coba cariin ada singkong goreng nggak? Singkong rebus. Pahit teman-teman, ngasih angpaunya tebel-tebel tapi nyarinya singkong rebus. Kan bodoh kalau menurut Koyo sih bodoh banget itu. Sekolah pinter-pinter tapi nggak bisa nikmatin hidup. Sayang. Nah, yuk teman-teman sadar ya. Ini eh, manfaatnya selain bisa bikin panjang umur, bisa bikin pipa uang mengalir dan mewariskan kekayaan terus-menerus. Nah, ini kalau teman-teman ada satu orang di kanan yang ikut beli satu paket, satu orang di kiri beli satu paket, teman-teman akan dapat bonus pasangan. Ting tong keluar duit tambahan di luar dari bonus yang tadi tuh, ya. Tadi udah dapat tuh 550, 4,5, 300 sesuai porsi masing-masing. Nah, ini ting tong. Tim di kiri belanja, tim di kanan belanja, oke, keluar ting tong. Ya, 300.000 kalau yang paling tinggi levelnya. Kalau yang paling kecil gimana? Yang merah dapatnya sedikit. Ntar ya, Koyo bikin gula-gula dulu biar kalian panas nih. 300.000. Oke. Lalu kalau yang bawah belanja gimana? Ya kalian nggak dapat banyak sponsor lagi. Kalau yang bawahnya belanja, kecuali kalian yang rekrut, ya. Nah, kalian dapat poinnya. Poinnya nanti dipasangin lagi. Pokoknya jalur kiri dengan jalur kanan dipasangin namanya tingtong. Ya. Nah, tingtongnya bonus pairingnya, bonus pasangannya kalau yang putih si distributor atau diamond itu bisa 200 kali sehari. 100-nya, 10-nya dikali 100.000, 300.000 tadi ya, 10-nya jadi berarti 3 juta. Kemudian 190-nya dikali 100.000 berarti 19 juta. Total 22 juta sehari. Jadi maksimal kalau 30 hari nggak berhenti-berhenti, temennya saling cerita di bawah, maka kita berpenghasilan 660 juta per bulan. Kira-kira kalau Anda bekerja konvensional, masih jadi karyawan levelnya dengan segudang jabatan, pernah nggak perusahaan menjanjikan membayar Anda sebulan 660 juta kalau kerja Anda sesuai dengan target perusahaan? Kalau ada, kejar dong. Masa nggak punya ambisi? Tapi kalau Koyo nggak pernah nemu perusahaan yang mau bayar segitu. Tapi di AFC, Koyo dijanjikan 660 juta sebulan. Tembus nggak? Tembus. Bisa, ada banyak. Nanti Koyo buktiin ya. Nah, itu kembali lagi. Anda punya ambisi nggak? Kalau Koyo ambisi, Koyo doyan duit. Nggak tahu Anda doyan duit atau enggak ya. Kalau nggak doyan duit, nggak usah repot-repot. Buang-buang aja bagi-bagi. Nah, kalau yang masih biru gimana? Cuma 200.000 per paket 10 hari 10 pasang pertama. Ya, 50 pasangnya kali 100.000. Berarti 7 juta sehari kali 30 hari 210 juta sebulan. Ini manajer nggak ada manajer 200 juta ya. Ruby atau reseller yang pengen jualan, demennya jualan nih reseller nyebutnya.
Cuma boleh 10 pasang, 150.000 per paket yang dipasangkan kiri kanan tingtongnya. Jadi cuma 1,5 juta sebulan. Kalau 30 hari gimana? 45 juta sebulan. 45 juta sebulan itu udah lebih gede dari manajer. Koyo dulu IT profesional sebulan 18 juta sebulan di HP Hewlett Packard BRK Service ini, BRK ya. Nah, ini 45 juta sebulan. Koyo pengen double gaji, caranya resign dulu. Nggak ada yang mau terima lagi karena sertifikat Koyo itu banyak banget. Jadi nggak ada yang berani bayar. Sampai hari ini nggak ada yang berani rekrut Koyo lagi untuk kerja. Pahit bener hidup teman-teman. Untungnya ada AFC ya. Nah, terus teman-teman berkesempatan dapat THR ya. Kalau teman-teman tingtong 100 kali setahun itu dapat 5 juta THR-nya. Kalau 500 kali tingtong setahun dapat 25 juta. Kalau 1000 kali tingtong dapat 75 juta. Kalau 5.000 kali tingtong dapat THR-nya 575 juta. Nah, di sini teman-teman pernah nggak ngalamin dapat THR 575 juta? Kalau 75 juta banyak, direktur banyak THR-nya 75 juta, 100 juta. Tapi ini THR 575 juta. Tiap tahun bisa diulang. Pernah nggak? Kalau nggak pernah, ini saatnya Anda putuskan untuk serius bergabung dengan komunitasnya Koyo. Gabung sama kita di sini. Karena kalau nggak, malu-maluin keluarga, disekolahin pinter-pinter, masa nggak pernah ngalamin sejarah seperti ini. Aduh, malu banget. Sayang. Ini kesempatan. Ada peluang, ada kendaraannya, ada sistemnya, ada teman-teman yang mau bantuin. Teman-teman tinggal pilih mau apa enggak. Ingat loh, jangan malu-maluin nama keluarga. Masa nggak pernah berpenghasilan sampai wow gitu. Wow, malu-maluin. Sekolahnya percuma. Koyo cuma lulus semea soalnya. Nggak kuat. Kuliah dulu nggak kuat karena tinggalnya kan di panti. Ya. Tapi kalau 10.000 tingtong, dapat 1,5 M THR-nya. Kalau 20 ribu kali tingtong, dapatnya 3 miliar THR-nya. Ini yang dahsyat, teman-teman. Wow, THR 3 miliar. Mimpi aja kayaknya gua nggak bisa kayaknya. Ya kan? Impossible. THR 3 miliar kerja apa coba? Kalau bukan anak pemilik perusahaan mah tinggal minta ya. Susah, sekolahnya nggak ada teman-teman. Tapi beruntung, hari ini kalian hadir di Zoom-nya Koyo, kalian dapat sekolahnya, cukup putuskan mau apa nggak ikut. Kalau nggak mau, maka kesempatan dapat THR 3 miliar itu nggak pernah muncul di kepala. Cuma kedengeran doang, sayup-sayup. Ya. Nah ini buat kalian setiap tahun yang dapat THR, berhasil dapetin THR, itu dirayakan. Nah ini acara tahun keempat, dirayakan nanti di Danau Toba, 25 April. Jadi Anda akan dirayain naik panggung. Ya. Harga tiketnya bayar 350.000 sampai 500.000 udah termasuk makan malam. Hotelnya bayar sendiri, tiket pesawat bayar sendiri karena Anda udah punya bonus banyak. Kalau udah dapat THR tuh udah kaya, udah dapat tingtong ya. Yang belum dapat tingtong kejar, masih ada waktu. Kalau Anda gabungnya sekarang masih punya waktu kalau mau ikutan. Ini nanti akan dihadiri 6.500 orang. Ada artis dan lain-lain. Ini kesempatan bagus buat teman-teman ya. Nah, kemudian masih ada promo serum wajah yang super dahsyat, bikin wajah glowing dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Anda yang mau memiliki hak bisnis, aduh saya kayaknya nggak terlalu suka sama yang ditelan-telan. Oh ya udah pakai aja. Ini ada serum wajah, harganya 3.500.000 satu botol, tapi karena kita mau ganti kemasan produk, produk ini secara fungsi masih bisa difungsikan untuk 5 tahun, aman digunakan, tidak ada eh, resiko apapun. Nah, kita lagi clearing stok ya, jadi habisin stok karena kita mau ganti kemasan.
Nah, itu beli satu gratis satu, itu pun harganya jadi setengah harga. 50% plus bonus satu. Normalnya 3.500.000. Nah, itu Anda udah punya hak bisnis, tapi bancinya yang merah. Haknya nanti gimana? Banci juga nggak setengahnya? Enggak, tetap seperti yang merah. Simpelnya gitu. Ya. Nah, kemudian Anda yang pengen ngejar ikutan apa namanya 25 April nanti, nah ini ajak teman-teman lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam komunitas kita, bergabung menjalankan bisnis kita supaya mereka punya kesempatan untuk sehat gratis. Promonya bisa dapat emas, dapat handphone, dapat motor, jalan-jalan ke Eropa Timur atau umroh banyak ya. Nah, nanti caranya, strateginya nanti kita bicarakan begitu Anda sudah masuk menjadi mitra kita, menjadi komunitas kita, nanti diajarin dan ditemenin secara online maupun offline. Kalau teritorinya dekat, itu biasanya saya temenin. Saya setiap hari Senin, Rabu, Jumat, saya luangkan waktu ketemuan di kantor pusat kita ya yang ada di Lipo Puri Mall. Kalau hari Selasa dan Kamis saya sih luangkan waktu ada di kantor Tangerang yang baru ya di Gading Serpong dekat sama rumahnya Koyo. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan waktu untuk kita kumpul bareng-bareng, kita bantuin kalau teman-teman bawa prospekan ya teman-teman yakinkan dia. Kalau mereka belum yakin, ajak ketemuan sama kita, komunitas, sama Koyo juga. Supaya nanti mereka bisa lebih yakin lagi untuk memutuskan bergabung dengan kita ya. Nah, itu sekian dari Koyo. Mungkin teman-teman, waduh 6:30, kelamaan ya Koyo ngomong ya, nggak berasa ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sesuatu informasi yang bagus. Kalau ada yang mau ditanya, Koyo persilahkan. Mana tahu ada yang ingin ingin ditanyakan. Kalau ada yang mau buka mic, silahkan. Apakah sudah jelas buat yang mau terapi, masalah nggak untuk bikin tubuh nyaman, bikin kaki nggak jadi diamputasi, bikin jantung nggak jadi pasang ring, bikin nggak jadi di kemo kalau kan kanker. Kira-kira terapi begitu masalah nggak buat kalian? Nah, kalian pilih. Tadinya cuci darah, bisa jadi nggak cuci darah. Tadinya nggak bisa sholat, nggak bisa apa nunduk gitu, mungkin pinggangnya sakit, kakinya sakit, sekarang bisa beribadah dengan nyaman. Kira-kira jaga kesehatan, buang duit untuk kesehatan, teman-teman masalah nggak? Yuk, siapa yang mau nanya? Silakan. Kalau mau pakai mikrofon boleh. Doyan lah Koyo, iya. Kirain nggak doyan duit Pak Indra. Thank you Pak Indra. Minta videonya. Itu ada di slide presentasi ya. Nanti boleh Koyo sharing. Sebetulnya udah dibagikan sih eh, kalau Kak Jurista masuk di dalam grup WA di komunitas pasti disebar dibagikan. Nanti kalau nggak bisa boleh info ke Koyo ya. Paketnya apa harga bisa diinfo ulang? Oke, satu paket itu warna biru dan warna ungu ya. Koyo pakai dasarnya itu. Nah ini Koyo bukain ya. Rekomendasi Koyo ini. Kelihatan nggak? Jadi satu paket,
Satu paket itu harganya 3,6 juta. Ya. Fungsinya bikin awet muda. Organ yang rusak-rusak pelan-pelan bisa berfungsi lagi kalau dirangsang, dikasih makan sel induk dan sel tentaranya. Jadi dua-dua ini fungsinya bareng-bareng. Teman-teman biar gampang, konsumsinya kayak koyo aja, pasangan. Tapi rekomennya koyo yang ingin jaga kesehatan untuk awet muda, juga sakit biasa-biasa, rekomen koyo start dengan 4 pasang sehari. Kalau pengen reaksinya bagus. Tapi kalau nggak percaya, ya udah cobain dulu aja sepasang-sepasang. Ada juga yang merasakan, tapi kalau nggak merasakan ya jangan marah, ya. Karena Koyo udah survei selama hampir 6 tahun nih. Koyo udah jalan tahun ke-6 kan di sini. Nah, Koyo konsumsi 16 pasang. Teman-teman kalau yang konsumsinya sepasang-sepasang, kalau di daerah yang jarang makan vitamin, suplemen, mungkin merasakan dengan satu pasang ini. Tapi kalau teman-teman yang rajin jaga kesehatan, ya mungkin sepasang nggak berasa. Atau jorok banget misalnya gaya hidupnya. Banyak penyakitnya udah pasti nggak mempan sepasang. Kan disesuaikan berat tubuh, kerusakan. Koyo kalau treatment orang kanker itu bisa 8 pasang, 12 pasang sehari. Jadi makin parah sakit, makin banyak kebutuhannya. Maka jangan tunggu sakit parah, Anda baru cari solusi. Uangnya siapin yang banyak kalau memang mau seperti itu. Karena biaya rumah sakit juga mahal sekali tentunya. Dan yang pasti nggak enak sakitnya teman-teman. Itu aja sih. Ya. Nah, yuk. Siapa lagi yang mau tanya? Koyo mau tanya, Iya. kalau minum, kakak saya kan leukemia. Iya. Kalau dia minum Suba sama Utsu itu, terus Mm-mm. jadi buang-buang air gitu. Buang-buang Gimana tuh? airnya encer atau padat? Encer, encer. Encer. Mm-mm. Terus banyak terus menerus atau Ya, ini udah berapa saya lama? nggak. Ya terus menerus selama Udah. minum Utsu jumlahnya, saya bilang kan mungkin kurang ya kalau baru dengar penjelasan Mm-mm. Koyo. Iya. Dia minumnya cuma dua dua set pagi, dua set malam gitu. Oke, makannya dia, makan padatnya banyak nggak hari-hari? Ya nggak terlalu banyak sih, karena nggak nafsu makan juga ya, Hmm, gitu. oke. Nah, terus eh, membuat dia nggak nyaman atau dia masih bisa menerima kondisi seperti itu? Ya dia nggak seneng aja gitu karena buang airnya jadi mencret gitu loh kalau kita Oke. bilang terus Heeh. gitu. Ya. Gitu. Nah, mungkin kita kan nggak tahu juga kondisi tubuhnya. Nah, kalau memang dia merasa nggak nyaman, coba dikurangin dulu. Oh gitu ya. Ya, jadi satu pasang dulu, biar stabil dulu kondisi tubuhnya. Tapi yang Iya. paling penting kan dia dia alamin kemoterapi gitu nggak? Iya, tapi kemonya eh, dari tablet ya kalau nggak salah. Ya, obat ya, Gitu. oral ya. Iya, Oh, iya, kemonya bukan sinar, oral. iya, iya. Eh, konsumsinya coba yang merah, yang ungunya itu dikonsumsinya malam sebelum tidur. Jadi satu atau dua? Satu, Kalau satu mau dulu. coba, kalau mau coba dua juga boleh, tapi sebelum tidur ungunya. Iya. Jadi Sebelumnya pagi konsumsinya konsumsinya pagi yang biru dua kan begitu kan ya? Biru dua, ya, terus yang ungunya dua malam. yang sebelumnya begitu. Iya. Oh, oke. Kalau gitu dikurangin dulu aja.
Oke. Karena kan probiotiknya takutnya ketinggian, sedangkan asupan makanan padatnya sedikit sekali. Oh gitu. Ya ya. Nah, otomatis kan pasti nggak ada yang dibuang, cairan kebanyakan yang dibuang. Oh gitu. Ya ya. Benar nggak? Benar-benar. Ya, karena makanan padatnya yang kurang itu. Ya ya. Nah, Terus koyo, sementara, Hah? sorry sorry. Terus sementara kenapa? Ya sementara eh, kalau memang kondisinya seperti itu, diusahakan untuk ini, untuk makannya itu ditambah makanan padatnya. Oh ya. Oke Mm-mm. oke. Terus kan koyo kalau dia Hmm. minumnya ditaruh di bawah lidah yang Ya, biru itu, terus kan dia jadi batuk-batuk gitu ya. Karena kan pelan-pelan, kering. dikit-dikit. Kalau dicampur dengan air sedikit boleh nggak dok koyo? Terus Boleh, boleh diminum sekali. sedikit-sedikit gitu ya. Boleh, aman. Iya, Oke oke. mau campur segelas juga boleh, ayo. Nggak ada masalah. Oh dicampur air bukannya airnya sedikit aja. Airnya Bebas, segera. Oh gitu. bebas. Cuma Oke. bedanya kalau ditaruh di bawah lidah itu pelan-pelan ada enzim. Oh Kalau kita gerakin lidah itu kan nanti enzim itu ada dari air liur itu keluar. Tapi kalau dicampur air semua, relatif nggak ada enzim yang keluar. Langsung telan ke tenggorokan kan. iya Tuh. iya 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 iya. Oke oke. Ya udah itu Ya, dulu koyo. pelan-pelan adaptasinya dicoba karena tiap orang tubuhnya punya respon beda-beda. Iya Kalau reaksinya itu mengganggu banget, nggak nyaman, terutama BAB-nya nggak terlalu apa, nggak padat, nah mungkin kurangin dulu sedikit. Tapi kalau reaksi yang lain-lain, hajar, gedein aja. Karena berlomba sama kematian sel akibat kemo, kematian sel akibat penuaan, kematian sel akibat diserang sama sel yang liar, kan beruntun itu. iya. Mm-mm. Oke oke. Ya baik. Terima kasih koyo. Sama-sama, Ibu. Ya, Oke, yang lain, rekomendasi 4 biru dan 4 ungu itu buat siapa saja. Mau sakit nggak sakit, kalau Koyo sih eh, untuk melihat reaksinya itu, efek regenerasi selnya terjadi, itu berdasarkan uji klinis, mereka mengujinya segitu. Dan minimal 8 minggu pengujian dilakukan. Sedangkan terapi itu minimal 6 bulan. Kalau terapi supaya stem cell itu memiliki pola kerja yang terbentuk pola kerjanya dengan baik gitu. Paketnya harga apa udah dikasih tahu ya, ini ada satu Subarasi, satu Ucukusi itu harganya 3,6 juta satu paket. Rasanya kira-kira gimana? Rasanya asam manis enak, seger. Yang biru rasa asam manis, ada rasa tomat-tomat sedikit. Yang ungu ada rasa anggur. Pokoknya wangi deh, enak. Enak banget. Anak-anak aja suka banget. Anak-anak paling demen tuh. Ya, kalau ada yang diabetes sudah konsumsi 3 paket, kok kadar gulanya masih bertahan di angka yang lama. Jadi produk ini tidak menurun naikkan kadar gula. Ingat teman-teman, ya, karena kadar gula naik atau tidak itu ditentukan oleh pola hidup dan gaya hidup. Apakah dia kurang gerak, apakah dia asupan makanan ataupun obat-obatan medis mengandung gula, ya kan. Kemudian ada kurang istirahat, ditambah lagi dengan fungsi pankreas yang semakin menurun, otomatis kadar gula itu susah turun. Nah, oleh sebab itu perlu jumlah asupan yang Koyo rekomen minimal di treatment. Kalau kurang, tambahin Koyo aja 16 pasang. Karena Koyo pengen sehat. Karena kalau Koyo nggak sehat, nanti
dipanggil Tuhan, hartanya orang lain yang nikmatin. Koyo nggak bisa nikmatin dunia, Koyo nggak bisa nikmatin jalan-jalan sama keluarga, sama anak-anak. Oh, Koyo belum mewujudkan punya cita-cita, pengen punya rumah bagus segala macem. Maka Koyo bela-belain, konsumsinya banyak. Jadi kalau udah sakit, terus punya harapan pengen cepat pulih, lalu irit-irit, ya nggak bisa, susah. Begitu, teman-teman. Saran Koyo, 4 pasang ini dikonsumsi nggak? Gitu. Atau konsumsinya cuma sepasang, udah tahu diabetes. Masa konsumsi segitu ya nggak mempan. Ya butuh waktu, apalagi baru 3 paket. Oke, itu dibantuin. Thank you Angel, dibantuin. 1 box masing-masing 28 saset. Luka kakinya udah kering. Nah, itu aja udah bagus, Kotli. Mau harapin apa lagi? Bisa kering aja udah bagus. Kadar gula itu ya banyak faktor, makanya perlu perbaikan yang ekstrim juga pankreasnya supaya dia bisa bakar kadar gula dalam darah lebih cepat lagi. Gitu. Turun itu kalau fungsi pankreasnya kembali normal. Kak Hotli mungkin harus sadar itu ya. Jadi Kak Hotli tugas utama kasih tahu terapi dengan nutrisi ini untuk membuat pankreasnya fungsi lagi, untuk membuat livernya berfungsi lagi, untuk membuat pembuluh darahnya baik lagi, untuk membuat ususnya bersih. Itu perlu banyak dan perlu waktu. Ketika itu kembali normal, gula darah dipastikan akan kembali normal. Jadi konsumsi produk ini tidak untuk tujuan menurunkan gula darah, itu salah besar. Tujuan kita memberikan referensi ke teman-teman bukan untuk nurunin gula darah, tapi bikin kualitas hidupnya meningkat. Bikin awet muda lagi, organnya kembali fungsi lagi. Nah, itu butuh nggak? Kalau butuh, ikutin rekomendasinya Koyo. Jadi nggak bahaya itu kadar gula. Maksudnya kadar gula di mana? Oh, yang tinggi tadi. Selama badannya enak, nyaman, kadar gulanya segitu, maintain segitu. Kalau perlu obat, minum obat penurun gula darahnya dulu, jangan dilepas. Nggak ada orang meninggal dengan kadar gula yang tiba-tiba tinggi, langsung meninggal tuh nggak ada. Penyebabnya bukan kadar gula tinggi orang meninggal. Itu karena rusaknya pembuluh darah dan lain sebagainya. Tapi jangan dipikir remeh kadar gula tinggi itu. Harus di-maintain, dijaga. Nah, bagaimana menjaganya? Satu, dengan obat-obatan ditekan kadar gulanya, dibantu dengan insulin atau dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti, dokter yang tahu. Tapi kita perlu meningkatkan fungsi organ kita. Balapan. Jangan nunggu. Kalau nunggu kelamaan, balapan, ngebut. Kalau mau rasanya terbantunya cepat, maka harus dibom dengan dosis yang lebih tinggi. Kalau perlu 8 pasang sehari. Masalah nggak uangnya 8 pasang sehari? Tanyain. Demi fungsi organnya kembali lagi, karena organ itu nggak dijual di pasar. Kalau pankreas dijual di pasar enak, mendingan beli aja tuh pankreas. Gampang. Nangkep ya. Yuk, teman-teman, siapa lagi? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup nih karena udah apa waktunya teman-teman mau pada buka puasa atau taraweh, saya nggak tahu. Gimana? Masih ada yang perlu diyakinkan, ditanya, teman-teman? Kalau nggak ada, sisanya kita foto sejenak nih kenang-kenangan.
nyalain itunya, kameranya. Udah jelas belum? Atau masih ada yang pengen ditanya? Nah, Banyak. dandan dulu, cantik-cantik. Iya, gimana Kak Otli? Itu aja kok, Halo? makasih banyak kok, biar tahu nanti jelasin sama yang diabetes tuh kok Ya, gulanya kok masih tinggi aja ya kan gitu. Jadi rencana dia ya. mau stop minumnya, jangan lanjut aja terus, saya bilang. Ya minumnya harus banyak Kak Otli, nggak bisa dengan satu pasang sehari. Kalau mau cepet. Paham ya? Oke, siap. Yuk, yang lain mau nyalain kamera, saya mau foto. Oke, mulai ya. Kok hilang? Siapa lagi yang mau nyalain? Satu, dua. Siapa lagi? Satu, dua, tiga. Ceklek. Kok hilang? Oke, yang lain nggak mau nyalain kamera, nggak apa-apa. Oke, cukup. Ya, makasih ya buat teman-teman yang sudah gabung di Zoom-nya Koyo. Mudah-mudahan Zoom hari ini bisa memberikan pencerahan baru. Jadi kalau teman-teman punya hasrat untuk membantu orang lain, memberikan informasi yang tepat, tentunya teman-teman harus punya pengetahuan yang cukup juga supaya tidak overclaim, supaya tidak asal jelasin. Jadi teman-temannya juga lebih yakin lagi, ya. Oke, saya ucapkan selamat berbuka puasa buat teman-teman yang menjalankan puasa dan ingin menikmati santapan buka puasanya. Semoga semuanya sehat-sehat. Jangan lupa 4 pasang per hari, jadikan kebiasaan gaya hidup sehat yang baru. Mengasup nutrisi yang baik setiap hari. Oke, terima kasih. Salam sehat semua. Konnichiwa. Thank you. Thank you.